Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Salihah, mahasiswa pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengetahuan Administrasi dan Arsip yang dibimbing oleh Ibu Armiati SPD MPD. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah administrasi perbekalan. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi. Istilah perbekalan memiliki makna yang sama dengan istilah logistik, perlengkapan, peralatan, sarana, dan prasarana. Administrasi perbekalan di sini disebut juga dengan manajemen perbekalan, di mana merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam kegiatan pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, penghapusan perbekalan untuk mencapai efektivitas efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai kegiatan dalam administrasi perbekalan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan pemikiran segala tindakan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam operasional administrasi perbekalan. Adapun hal-hal yang diperhatikan, adapun faktor-faktor dalam pemenuhan kebutuhan administrasi perbekalan ini, yang pertama adalah faktor fungsional, yang kedua faktor biaya dan manfaat, yang ketiga faktor anggaran, yang keempat faktor keamanan dan kewibawaan, yang kelima ada faktor normalisasi dan standarisasi. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan perumusan struktur formal dalam pengelolaan administrasi perbekalan yang meliputi kegiatan pengelompokan, pemberian tugas dan wewenang pada tiap unit organisasi. Kegiatan selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan merupakan setiap upaya. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan merupakan upaya untuk menjaga agar tiap kegiatan dalam administrasi perbekalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengadaan. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan pengadaan ataupun penyediaan administrasi perbekalan yang meliputi jenis, jumlah, spesifikasi, harga, tempat, maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun cara untuk memenuhi pengadaan ini, yang pertama ada membeli, yang kedua meminjam, yang ketiga menyewa, yang keempat ada substitusi, yang kelima perusahaan bisa menyediakan sendiri, yang kelima menukarkan dengan pihak lain, yang keenam ada pemberian atau hadiah, yang ketujuh ada perbaikan atau rekondisi. Sistem pengadaan perbekalan. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi merupakan pemusatan dalam pengadaan administrasi perbekalan yang terpusat pada satu unit kerja. Kelebihan dari sistem sentralisasi ini adalah: yang pertama, harga persatuan barang lebih murah. Yang kedua, harga tambahan ataupun biaya tambahan dapat mengurangi atau mereduksi pertambahan biaya. Kekurangan dalam sistem sentralisasi ini adalah apabila satu unit kerja yang membutuhkan perbekalan yang mendesak, maka tidak dapat segera dipenuhi karena menunggu dari unit kerja yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan perbekalan. Yang kedua, pemenuhan perbekalan kemungkinan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh unit kerja. Yang kedua, ada desentralisasi. Desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi tadi, di mana sistem desentralisasi merupakan pengadaan dalam perbekalan dipusatkan pada tiap-tiap unit kerja. Nah, kelebihan dari sistem desentralisasi ini adalah yang pertama, apabila ada kebutuhan perbekalan yang mendesak dapat segera dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan perbekalan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh unit kerja. Di samping kelebihan tadi juga terdapat kekurangan, yakni biaya per unit dari barang tersebut lebih tinggi, biaya tambahan relatif tinggi, terdapat barang-barang baru
Selanjutnya, adapun macam-macam perbekalan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada sistem campuran. Sistem campuran ini merupakan pencampuran antara sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi. Kegiatan selanjutnya adalah pencatatan atau inventarisasi. Pencatatan merupakan kegiatan untuk memperoleh data sesuai dengan perbekalan yang dimiliki oleh organisasi. Guna dari pencatatan ini adalah untuk pengendalian dan pengawasan, serta mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Manfaat dari kegiatan inventarisasi ini adalah yang pertama memberikan keterangan kepada para pembaca, yang kedua menjamin keamanan perbekalan, yang ketiga memberikan masukan tentang pengambilan keputusan, yang keempat sebagai alat pertanggungjawaban. Kegiatan selanjutnya dalam administrasi perbekalan ini adalah penyimpanan atau penggundangan. Penyimpanan atau penggundangan ini adalah kegiatan menyusun perbekalan yang meliputi tata ruang, tata usaha, maupun penyusunan barang di gudang atau tempat penyimpanan. Kesalahan umum dalam penyimpanan ini adalah menyalahgunakan gudang seperti tempat sampah. Kegiatan penggundangan dilaksanakan ala kadarnya saja. Yang ketiga, tidak tertibnya pencatatan dalam penggundangan. Yang keempat, banyaknya terdapat barang yang kadaluarsa. Yang kelima, ada banyaknya barang yang ditemukan rusak. Yang keenam, apabila kesalahan tersebut terjadi, maka efisiensi dan efektivitas dalam tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Selanjutnya ada administrasi penggundangan. Fungsi dari administrasi penggundangan ini adalah fungsi dari administrasi penggundangan ini adalah menjaga keamanan perbekalan, dapat dijadikan sebagai instrumen pengawasan, dapat mengetahui perbekalan, dapat mengurangi penyelewengan penggunaan perbekalan. Selanjutnya dapat mendukung ketepatan perencanaan. Selanjutnya ada sebagai alat pertanggungjawaban. Instrumen dalam penggundangan ini adalah buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan, bon permintaan barang, dan surat penyerahan barang. Kegiatan selanjutnya adalah pendistribusian. Pendistribusian adalah penyaluran perbekalan ke tiap unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan sistem kerja yang telah ditentukan. Asas dalam penyaluran ini adalah asas ketepatan jenis dan spesifikasi perbekalan yang disampaikan, ketepatan nilai perbekalan, ketepatan jumlah, waktu, harga, dan tempat perbekalan tersebut. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan pengelolaan perbekalan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil, dan juga menjamin jangka waktu pemakaian barang. Cara perawatan atau pemeliharaan perbekalan. Yang pertama adalah preventif, merupakan perawatan perbekalan sebelum perbekalan tersebut mengalami kerusakan. Selanjutnya ada represif, merupakan perawatan perbekalan setelah perbekalan tersebut terjadi kerusakan. Kegiatan yang terakhir dalam administrasi perbekalan ini adalah penghapusan. Penghapusan merupakan pembebasan perbekalan dari pertanggungjawaban yang berlaku baik secara fisik maupun administratif karena tidak memiliki daya guna lagi. Alasan penghapusan perbekalan ini adalah perbekalan tersebut sudah sangat tua atau rusak, dengan mempertimbangkan apabila perbekalan tersebut tetap dipakai dapat membahayakan penggunanya. Yang kedua, kualitas atau kuantitas dari pemakaian perbekalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perbekalan tersebut sudah ketinggalan zaman. Yang selanjutnya, perbekalan tersebut berlebihan, dan selanjutnya perbekalan tersebut hilang.
Adapun cara dalam penghapusan perbekalan ini adalah perusahaan atau organisasi dapat menjualnya atau melalui lelang, menukarkan perbekalan dengan institusi lain, dipindahkan, dihibahkan atau pemberian kepada pihak lain yang membutuhkan. Selanjutnya, pemanfaatan kembali, yang selanjutnya dimusnahkan. Setelah kegiatan administrasi perbekalan tersebut kita laksanakan, maka terdapat tujuan dan maksud dari kegiatan tersebut. Yang pertama, mampu menyediakan perbekalan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mampu menyediakan informasi terkait perbekalan. Yang ketiga, mampu menyediakan logistik siap pakai. Yang keempat, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis. Yang kelima, mampu melakukan penggantian atau pengakhiran fungsi dari pembekalan tersebut. Yang keenam, mampu menyediakan pedoman kerja dalam administrasi perbekalan. Adapun persoalan-persoalan yang terdapat dalam administrasi perbekalan. Yang pertama, kesalahan dalam perencanaan. Kedua, ada kesalahan dalam pengadaan. Yang ketiga, kesalahan tempat. Yang keempat, ada kesalahan pakai. Yang kelima, ada kelalaian dalam pencatatan, perawatan, penyimpanan, dan pengontrolan. Adapun dalam manajemen perbekalan ini terdapat asas-asasnya. Yang pertama, asas keahlian, yang merupakan orang yang mengelola atau memanajemen perbekalan merupakan orang yang ahli atau benar-benar ahli dalam administrasi perbekalan. Selanjutnya, ada asas kreativitas, merupakan orang yang memanajemen atau mengandal dalam administrasi perbekalan ini memiliki atau mampu memberikan alternatif apabila terjadi masalah ataupun kesalahan dalam administrasi perbekalan. Yang ketiga, ada asas ketelitian. Orang yang memanajemen administrasi perbekalan ini haruslah orang yang teliti agar meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Asas yang selanjutnya adapun asas ketertiban dan kedisiplinan, asas kualitas dan pelayanan, kesempurnaan watak, dan asas efisiensi dan efektivitas administrasi perbekalan. Dalam administrasi perbekalan ini, kita harus mengetahui berbagai etika yang terkandung di dalam administrasi perbekalan. Yang pertama, kita harus merencanakan dan mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan. Selanjutnya, harus menentukan supplier dalam pemenuhan kebutuhan, dalam memilih diberikan oleh supplier ke organisasi. Selanjutnya, melakukan penghapusan atau penghentian administrasi perbekalan sesuai dengan objektivitas yang telah ditentukan. Dari pemaparan materi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya administrasi perbekalan ini merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam kegiatan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan dari perbekalan yang gunanya adalah untuk efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, dalam administrasi perbekalan ini kita harus mengetahui tiap-tiap kegiatannya agar menghindari kesalahan yang akan terjadi. Dan juga kita harus memperhatikan bagaimana sistemnya. Sistem yang telah disebutkan tadi ada sentralisasi dan desentralisasi dan sistem campuran. Dan orang atau pihak yang mengelola perbekalan ini harus memahami asas-asas yang telah ditentukan. Asas tersebut harus dipahami agar pengelolaan perbekalan dapat sesuai dengan standarisasi dan normalisasi. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya masih dalam tahap belajar. Apabila ada kritik, saran, dan masukannya dapat ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.